أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم علم الإنسان ما لم يعلم حمدا وشكرا لله والصلاة والسلام على رسول الله من لا نبي بعده اللهم صل على محمد أول مخلوقاتك نور من نور ذاتك نبيك ورسولك رحمة للعالمين. Amma ba'du, Bapak Ibu, orang-orang tua saya yang saya muliakan, hadirin dan hadirat yang berbahagia dan yang dirahmati Allah, begitu juga kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dimanapun berada. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, serta salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangatlah kita harapkan syafaat beliau di yaumil akhirah. Baik, pada pagi hari ini dalam kajian tarbiyah Islamiyah ya, kita akan mengangkat masalah kiat menggugah minat, karena memang minat ini keinginan di dalam kita belajar, menggali pengetahuan dan sebagainya. Ini sangatlah penting, karena dengan adanya kemauan dan keinginan itu ya yang dirangsang sehingga menimbulkan ya dampak yang begitu besar ya terhadap pribadi-pribadi yang ya dididik ataupun orang-orang yang berada di dalam nilai pendidikan tersebut. Walaupun Rasulullah tidaklah memiliki ya madrasah dalam sisi sekolah-sekolah yang seperti sekarang ini, tapi apa yang beliau perbuat itu pada dasarnya banyak dicontoh dan ditiru ya, baik itu pendidikan yang dahulu bahkan pendidikan modern sekarang ini, yang tidak lepas bagaimana membangkitkan ya minat seseorang itu untuk mau. Karena kalau sudah minatnya mau, ini jelas insya Allah ya akan mudah dan akan gampang mengarahkan pada sisi yang memang layak untuk diberikan. Kalau kita lihat di dalam hadis-hadis Rasulullah ya, Rasul itu ya menggugah minat itu ya, membangkitkan kita bilang keinginan, tantangan dan sebagainya melalui hal-hal yang dalam bentuk pertanyaan. Ya, banyak pertanyaan-pertanyaan yang oleh Rasulullah dilontarkan ya untuk menggambarkan bagaimana semangatnya para sahabat itu ingin menjawab, ingin tahu ya, yang menyentuh relung perasaan. Ya, diantaranya digambarkan atadruna mal muflis. Rasul bertanya, tahu tidak kalian ya orang yang bangkrut itu, kata Rasulullah. Nah, tentu sahabat langsung ya dipikirnya bangkrut itu kan satu pola di mana ya masalah bisnis ekonomi yang hancur lebur, yang tidak ada keuntungan. Boleh, tidak ada salahnya hal tersebut memang diungkapkan menurut pikiran. Tapi ketika itu dipertanyakan, sahabat langsung spontan menjawab. Ini kan menunjukkan ya minatnya untuk tahu dan apa yang ada itu kan begitu kuat. Ya, inilah kalau kita lihat antusiasnya itu ya, menggugah minat itu. Ini yang memang perlu dibangkitkan ya untuk para pendidik terhadap anak didiknya itu. Ya, jadi tidak monoton dikasih terus, sementara kadang-kadang ada kejenuhan. Nah, tidak dia menerima dari monolog saja itu satu arah. Tapi ketika ini dilakukan, insya Allah ya satu hal yang sangat berharga sekali di dalam nilai kita mendidik. Ini sebenarnya luas untuk siapapun juga bisa. Nah, sisi lain Rasul juga bertanya, atuhibu antalinal qalbaka ya wa tudrika hajatak, kata Rasulullah. Ya, sukakah kamu bahwa ya sesuatu yang dapat melembutkan hatimu dan memenuhi hajatmu? Nah, Rasulullah ya tantang lagi. Ya, kamu cinta nggak, senang nggak ya kalau punya hati yang lembut dan hajat kamu tertunaikan? Ya, sahabat tentunya kalau dia tahu dia akan jawab menurut apa yang dia pahami. Ya, kalau tidak ya Rasul menjawab ya. Tapi rata-rata karena mereka pengen tahu, karena ini merupakan ilmu yang baik dan benar, apalagi bersumber dari Rasulullah, ya mereka tunggu. Bala Allah wa rasulu a'lam, ya Allah dan Rasul yang lebih tahu, akan begitu. Nah, kalau udah begitu maka Rasul kasih tahu sama mereka. Paling tidak kan kalau mereka menjawab ya, walaupun tidak mereka ketahui, tapi jawaban itu kan menunjukkan mereka juga punya keinginan tahu.
Maka Rasul katakan irhamil yatim, kata Rasulullah, sayangi anak yatim, ya wamsah ra'sahu, ya sapu kepalanya, wa at'imhu min ta'amik, ya berilah makan dari makananmu itu, maka niscaya hatimu akan lembut, hajatmu akan tertunaikan, kata Rasulullah. Nah, tapi yang di awal dari tadi kan jelas, ya Rasul bertanya, Rasul rangsang dia, ya keinginan seperti itu. Atau pertanyaan lain, atuhibuna ayyuhan nasu an tajtahidu fid du'a, ya Rasul juga tanya, ya apakah kalian suka hai manusia bahwa kalian punya orang yang punya keinginan dalam berdoa, sungguh-sungguh dalam berdoa? Mau nggak bagaimana orang yang sungguh dalam berdoa itu? Nah, Rasul tantang lagi kan seperti itu. Nah inilah ya Bapak Ibu sekalian, para pendengar yang saya muliakan, bahwa Rasul itu tidak monoton dalam mendidik, ya tidak kita bilang ya main kasih, apalagi sekarang kan belum apa-apa PR 100 soal, ya guru satu lagi kasih 50 soal, guru satu lagi 20 soal, terakhir ya pulang anak stres 3 hari enceng sekolahnya, males lagi, kenapa? Nah inilah kadang-kadang dibebani hal-hal yang sebenarnya ya tidak merangsang minatnya itu, tapi penekanan, ya penekanan yang ada itu, ini hal-hal yang merugikan sebenarnya. Kemudian juga Rasul pernah bertanya, ya atadruna aina tazhabu syams, ya dalam segi pengetahuan Rasul juga bertanya, tahu nggak kalian kemana itu matahari ya beranjak? Nah ya walaupun sebetulnya kita tahu, bukan tidak tahu kan, tapi itulah ya pada dasarnya gejala alam yang ada pun Rasulullah bertanya ke arah itu. Jadi tidak mutlak pada sisi ya nilai-nilai agama kita bilang, bahkan matahari pun tanya Rasulullah, ya walaupun kita tahu kan wasyamsu tajri li mustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim, dia tanya hal seperti itu oleh Rasulullah. Ini kan menunjukkan kepada kita luas sekali Rasulullah itu di dalam menggapai minat, karena tidak semua orang akan ini kita bilang ilmu agama itu memang perlu, tapi pada sisi alam yang ada ini yang perlu menjadi tanda kebesaran Allah juga perlu tahu. Nah di sini indahnya kita bilang ya minat yang diangkat oleh Rasulullah. Ada juga ditanyakan Rasulullah, ya atardauna antakunu ya ruba'a ahlal jannah, apa enggak sukakah kalian, ya ridhokah, relakah kalian bahwa kalian itu menjadi 1/4 dari ahli surga? Nah walaupun ini pertanyaan, tapi kan pada dasarnya menggugah minat untuk ya menuju ke tempat yang memang diinginkan, ya. Maka dari pertanyaan-pertanyaan ini para pakar pendidikan Islam memberikan banyak hal yang bisa dibangkitkan dia. Apa yang bisa muncul dari nilai pendidikan yang bisa diambil, ya itu jelas pertanyaan yang dilontarkan oleh Rasulullah itu atau juga guru-guru kita, ya sebenarnya ada hal yang perlu dipahami. Ya pertama, membatasi dan mengidentifikasi masalah. Nah, seperti tadi kan matahari dibatasi problemnya itu, ya atau seperti tadi orang yang bangkrut dibatasi oleh Rasulullah, jadi tidak kemana, problem itu terlalu luas, jadi enak benak pikiran pun bisa gampang mencernanya. Inilah indahnya kalau kita lihat, ya. Nah, jadi pertama tujuan bertanya itu apa? Itu membatasi ya dan mengidentifikasi masalah yang dikemukakan. Jadi kalau sudah jelas terbatas dia bisa diidentifikasi, insya Allah mudah-mudahan ya problem itu akan tuntas jawabannya. Yang kedua, pertanyaan merupakan tantangan dan motivasi. Tertantang kita ketika ditanya tuh walaupun salah, ya apalagi di zaman Rasulullah kan sahabat tuh kadang ada salah jawabannya, tapi dia perlu, kenapa dengan begitu ada pembenaran, ada yang dibetulkan, ada yang diperbaiki kan. Inilah indahnya itu. Jadi kalau kita tidak menjawab, berarti ada jawaban yang kadang-kadang itu tadi, kalau benar dibenarkan, kalau salah diperbaiki, ya jadi tidak dibiarkan. Ini yang kalau kita lihat pada sisi ya nilai-nilai pendidikan yang begitu bermutu dia, ya. Nah kemudian yang selanjutnya, bahwa pertanyaan itu ada yang dituju apa dia target, ya. Pertama targetnya pengetahuan, tahu kita. Makanya tadi kan dijawab oleh Rasulullah, walaupun tidak dijawab oleh sahabat, Rasul membenarkan, ya ada target pengetahuan, apalagi perasaan.
Ya, ini kan seperti ini dirasakan. Mau nggak kalau berdoa itu sungguh-sungguh bisa makbul? Mau nggak menjadi seperempat ahli surga? Kan disentuh kita ke arah itu ya. Ya perasaan. Kemudian kalau kita lihat lagi menimbulkan satu ya kejiwaan yang dinamis. Ya, dinamis sekali sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang diungkapkan Rasulullah ini untuk membentuk pribadi kita kemana dan bagaimana. Nah, baru yang terakhir adalah menyibukkan pikiran ya untuk ya mencari jawaban. Ya, jadi pikiran kita tuh sibuk mencari jawaban, jadi terarah dia. Akhirnya apa yang timbul? Praktis ya, praktis, kemudian materi teresapi, dan yang paling penting lagi apa? Gampang ingat dalam benak. Inilah ya indahnya ya minat yang diungkapkan Rasulullah, sehingga ketika orang belajar, orang nyaman. Orang belajar, orang tidak tertekan. Ketika orang dididik, dia merasa begitu, ya pendidikan tersebut memberikan satu semangat yang besar. Makanya seperti tertantang, termotivasi, ya dibatasi sehingga di benak pikirannya pun gampang diingat. Ya kalau kita lihat target apa pengetahuan yang diinginkan dapat, target perasaan pun bisa terpenuhi, kejiwaannya pun memang insya Allah ya timbul, ya pengen tahu dan banyak, akhirnya dinamis ya. Inilah indahnya tarbiyah Islam itu yang pada dasarnya sekarang juga di dalam pendidikan modern juga dipakai. Apalagi orang-orang dari ya negara-negara barat sana ya. Cuma kita aja di Indonesia ini yang kadang-kadang ya malah saya baca di surat kabar semalam itu ya ada satu satu ironis ataupun kita bilang satu perasaan yang kurang enak, bahwa membangkitkan minat baca orang Indonesia ini kecil sekali ya. Sedih kalau ada begitu.